Hai teman pemilih podcast KPU Kabupaten Muna, selamat datang, kita bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita kembali bersama-sama di podcast KPU Kabupaten Muna dalam rangka kita bincang-bincang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025. Saya Andi Arwin selaku host pada kesempatan ini. Hadir bersama kita Bapak Alimuddin SPD, beliau adalah anggota KPU Kabupaten Muna, juga selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kalau bicara data pemilih, ya tentu di KPU Muna beliau adalah pakarnya, karena selaku yang membidangi atau yang menyampu Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Pak Alimuddin, tentu perlu kita menginformasikan kepada masyarakat, ya khususnya teman pemilih, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namun demikian, kalau kita mendengar bahwa ada program prioritas KPU di tahun 2025 ini, khususnya di masa non tahapan pemilu atau pemilihan ini, mungkin ini juga perlu diketahui Pak. Kira-kira apa Pak? Ya, baik, terima kasih Bang. Terkhusus dengan program prioritas, ini sebenarnya bukan program prioritas KPU, tapi program prioritas pemerintah yang diberikan kepada KPU. Program prioritas pemerintah melalui Bappenas untuk KPU itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian kedua pendidikan pemilih, yang ketiga itu pengembangan informasi teknologi. Nah, jadi tiga ini yang menjadi prioritas KPU untuk di non tahapan. Ya, baik, dari tiga program prioritas nasional yang diberikan oleh pemerintah tadi untuk dijalankan oleh KPU, tentunya mulai dari KPU sampai dengan pada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Nah, terkait dengan ini, apa kemudian dalam rangka melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini punya dasar hukum yang sudah ditetapkan oleh KPU RI khususnya? Ya. Jelas untuk dasar hukum dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dalam tahun pelaksanaan itu mulai di tahun 2025. Ya, tahun 2025 di bulan 3 kemarin itu keluar PKPU 1 tahun 2025. Jadi untuk dasar hukumnya itu PKPU nomor 1 tahun 2025. Oke. Ya. Kemudian Pak Kadif, terkait dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 yang berkaitan dengan pemetaan daftar pemilih berkelanjutan. Tentunya dalam pelaksanaan PDPB ini, ya kalau disingkat, itu KPU tidak bekerja secara sendiri-sendiri, ya tetapi bahwa KPU juga mungkin perlu berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan daripada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Kalau boleh ditahu, agar masyarakat teman pemilih jam ini Pak Kadif, kira-kira instansi mana saja yang menjadi koordinasi kerjasama dengan KPU dalam hal ini Pak? Ya. Baik Bang, kalau kita berbicara untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, terkhusus ini sebagai dasar kita untuk mewujudkan demokrasi yang yang baik dalam setiap tahapan, baik itu pemilihan maupun pilkada, baik pemilu maupun pilkada. Nah, untuk dalam hal koordinasi, kita dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, itu instansi terkait itu terutama itu Dukcapil, karena ini berkaitan dengan data pemilih. Ya, data pemilih tentunya sasarannya adalah masyarakat. Nah, itu koordinasi awal kami itu pertama itu di Dinas Dukcapil, kemudian dinas-dinas terkait. Tentunya dinas-dinas terkait ini seperti misalnya rutan, ya itu dibutuhkan data-data yang misalnya masyarakat yang masuk maupun yang keluar dari rutan. Kemudian
kepolisian dalam hal ini Polres, kemudian tentara juga dalam hal ini Dandim. Nah, itu dibutuhkan data-data yang untuk di Polres itu misalnya yang lolos jadi TNI, kemudian yang pensiun. Nah, begitu juga misalnya di TNI. Nah, kemudian berikutnya itu dengan Bawaslu. Nah, Bawaslu ini kan secara kelembagaan kita saling berkoordinasi terus dalam segala tahapan ya, terutama misalnya di data pemutahiran berkelanjutan ini. Ya, baik. Tadi dijelaskan oleh Pak Kadif bahwa instansi-instansi menjadi leading sektor untuk dikoordinasikan itu ada juga TNI Polri. Ya, kalau masyarakat kan pasti berpikir kenapa harus berkoordinasi dengan TNI Polri, padahal tadi terkait dengan adanya masyarakat sipil yang tadinya sipil kemudian masuk menjadi TNI atau Polri, begitu pula yang sebaliknya yang sudah pensiun dari TNI Polri kemudian menjadi sipil kembali dan itu harus dipenuhi haknya sebagai pemilih. Terkait dengan soal pemutahiran data pemilih, sebetulnya kan masyarakat ini ingin tahu, Pak, sebenarnya apa yang dilakukan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini? Silakan, Pak. Jadi sebelum masuk kepada yang giat kita pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan, memang secara umum di pasca pemilu itu masyarakat itu melihat KPU itu bahkan sebagian besar itu melihatnya bahwa itu sudah tidak ada kerja, tidak ada kegiatan. Sudah selesai pemilu. Iya. Padahal kalau misalnya kita berbicara untuk pemilu, kita tidak melihat hasil atau tidak melihat pada saat tahapan saja berjalan, tetapi kita melihat proses. Tidak mungkin ada tahapan tanpa ada proses. Nah, proses inilah dimulai dari misalnya pasca pemilihan, kita mulai lagi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini disiapkan, data-data ini disiapkan untuk pemilu berikutnya. Jadi proses itulah yang harus misalnya dilihat oleh masyarakat. Nah, di dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan, apa-apa yang harus kita siapkan? Misalnya, itu fokus kita ada misalnya pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, ya, baik itu tidak terdaftar dalam DPT pilkada maupun pemilu. Nah, itu bisa dimasukkan dalam pemilih berkelanjutan ini. Nah, kemudian ada yang berusia 17 tahun. Kemudian misalnya ada yang sudah meninggal. Kemudian misalnya ada yang sudah lolos TNI Polri, kemudian ada mungkin yang sudah pensiun. Nah, itu yang kita lakukan pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Artinya kita jemput hal-hal yang seperti itu supaya tidak menghilang, masyarakat itu tidak merasa kehilangan hak suara pada saat pemilu. Iya. Pak Kadif, dalam pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan itu juga ternyata KPU turun di lapangan untuk melakukan pencoklitan dan penelitian. Ya, biasa katanya disebut coktas atau coklit terbatas. Itu berarti langsung ke masyarakat, Pak? Iya, kita langsung. Jadi pada saat coktas kita ini kan kemarin kita baru selesaikan pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 4. Ya, dalam 1 tahun itu 4 kali kita turun coktas. Nah, tetapi untuk di 2025 ini karena di triwulan pertama itu masih dalam proses PSU. Ya, bagi pilkada-pilkada yang misalnya ada PSU. Jadi itu tidak dilaksanakan. Nanti kita mulai di triwulan kedua, yaitu di bulan April sampai Juli. Nah, itu triwulan kedua. Jadi kita turun ke masyarakat itu untuk memastikan, ya, karena pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah kita memutakhirkan data atau membenahi data, ya, membenahi data. Misalnya pada saat pilkada atau pada saat pemilu, ya, ada misalnya nama-nama yang sudah meninggal kayak tadi misalnya yang sudah meninggal, itu kita harus pastikan karena dia masih secara DPT dia masih terdaftar, ya. Jadi data yang diturunkan oleh Kemendagri itu kita langsung tindak lanjuti dalam hal ini kita langsung cek secara faktual di lapangan. Jadi diturunkan itu dari Kemendagri ke KPU. Jadi KPU diturunkan ke KPU provinsi kemudian KPU kabupaten. Jadi KPU kabupaten lah yang turun menindaklanjuti. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan coktas, pencocokan dan penelitian data. Ya. Jadi kita turun langsung ke masyarakat,
ke apa namanya kecamatan di 22 kecamatan kemarin kita turun, kemudian kita ambil sampel di desa-desa. Jadi data-data yang disampaikan oleh Kemendagri melalui KPU itu kita turun faktualkan di lapangan, kita cocokkan apakah misalnya ada data yang kategori meninggal, apakah memang yang bersangkutan ini sudah meninggal atau belum, sudah pasti atau misalnya sudah jelas-jelas meninggal atau belum, ya kita turun pastikan di lapangan. Kemudian misalnya ada data yang diturunkan Kemendagri bahwa ini misalnya potensial pemilih baru sudah memenuhi 17 tahun. Kita turun faktualkan di lapangan, kita cocokkan apakah yang nama yang bersangkutan ini memang sudah memasuki usia 17 tahun. Ya tentunya kita lihat dokumen pendukungnya, misalnya KTP-nya. Kalau misalnya data meninggal itu selain dari akta kematian, itu cukup dengan surat keterangan dari pemerintah desa itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik Pak Kadif, dengan demikian berarti sumber data untuk kalau di tahapan pemilu atau pemilihan kan kita kenal dengan DP4. DP4 itu yang kemudian dari apa namanya Kementerian Dalam Negeri ke KPU. Ya, daftar pemilih potensial pemilu atau pemilihan. Nah, terkait dengan itu berarti sama juga dengan data dalam daftar pemilih berkelanjutan ini juga sebenarnya dari Kemendagri. Hanya kemudian Pak Kadif, kalau di dalam pelaksanaan Coktas tadi itu memang kadang ditemukan bahwa data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, misalnya orangnya masih ada tapi dalam data itu sudah meninggal, ya seperti itu, atau sebaliknya. Nah, bagaimana kemudian KPU dalam hal ini menyikapi kalau misalnya ada kondisi seperti ini di lapangan, Pak? Kalau misalnya kita temukan fakta seperti itu di lapangan, ya tentunya mungkin ini sebelum kita berbicara secara teknis untuk memproses atau menindaklanjuti fakta yang kita temukan di lapangan, ini yang perlu kita ketahui bahwa sumber data yang kita kelola itu yang dikeluarkan oleh yang diberikan oleh Kemendagri ke KPU itu data yang sumbernya dari Dukcapil atau dari Dirjen Dukcapil. Tentunya ini kita sandingkan dengan DPT kita terakhir. DPT terakhir itu otomatis baik itu DPT pemilu maupun DPT pemilihan atau pilkada. Jadi kita sandingkan. Nah, misalnya ada nama-nama yang kategori DPT itu masih aktif. Nah, kemudian data yang diturunkan oleh KPU, yang diturunkan oleh Kemendagri itu keterangannya sudah meninggal. Otomatis kan kalau keterangan meninggal kan pasti kita tindak lanjuti TMS atau tidak memenuhi syarat lagi. Tetapi di KPU tidak langsung menindaklanjuti, kita harus faktualkan di lapangan, kita harus cek di lapangan apakah memang benar-benar yang bersangkutan ini meninggal atau tidak. Karena di dalam DPT itu dia masih terdapat nama atau masih aktif dalam DPT terakhir. Nah, kemarin di triwulan ketiga ada beberapa kita temukan fakta di lapangan yang diturunkan dari Kemendagri atau Dirjen Dukcapil itu sudah keterangannya sudah meninggal. Nah, setelah kita turun di lapangan ternyata yang bersangkutan masih hidup. Ya, masih hidup. Ya, kami tidak lanjuti sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Artinya faktanya yang bersangkutan itu masih hidup. Jadi kita masih tetap kategorikan memenuhi syarat. Ya, kategori memenuhi syarat karena yang bersangkutan masih faktanya masih hidup. Ya, kalau menemukan yang seperti itu Pak Kadif, tentu ada perlakuan khusus dari KPU selaku teknis penyelenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan data pemilih berkelanjutan ini, maka berarti ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pemilih yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pemilih berkelanjutan tadi. Iya. Untuk memperkuatkan kita bahwa yang bersangkutan itu masih memenuhi syarat, ya tentunya kita harus dokumentasi yang bersangkutan. Baik itu elemen datanya dalam hal ini KTP-nya maupun orangnya. Itu kita harus dokumentasi, itu sebagai dasar kita KPU untuk menindaklanjuti bahwa yang bersangkutan itu masih memenuhi syarat karena faktanya masih hidup. Nah, dengan bukti tadi, dokumentasi tadi, foto yang bersangkutan dengan KTP-nya, foto KTP-nya. Tentunya kan dalam proses pemutaran daftar pemilih berkelanjutan ini, ketika turun di lapangan melakukan coklit terbatas atau cerdas tadi,
Maka berarti ada elemen-elemen data yang dibutuhkan terhadap pemilih atau masyarakat yang jadi sasaran tadi. Jadi kadang-kala apa ya Pak yang elemen data yang dibutuhkan itu? Kalau elemen data itu yang kita butuhkan sekarang itu cukup KTP saja dengan KK. KTP dengan KK. Ya, KTP dengan KK. Karena itu sudah merangkup semua elemen data yang ada dalam. Iya, iya. Baik, Pak Kadif, tentunya dalam proses pelaksanaan pemungutan data pemilih ini yang KPU tentunya ada lembaga, ada Bawaslu yang juga melakukan pengawasan. Kalau mendapatkan informasi dari Pak Ketua Bawaslu bahwa ternyata di sana juga ada Perbawaslu nomor 1 terkait dengan pengawasan pemungutan data pemilih berkelanjutan. Apakah dalam proses pelaksanaan pemungutan data pemilih berkelanjutan ini, khususnya dalam pelaksanaan coklit terbatas tadi di lapangan yang menyasar data-data pemilih yang turun dari KPU tadi, yang asalnya dari Kemendagri, itu Bawaslu secara sendiri atau bersama-sama KPU Pak dalam melakukan coklit tersebut? Ya, kalau secara kelembagaan kita baik Bawaslu maupun KPU itu memang secara tugas atau tupoksi itu masing-masing sudah memiliki, baik itu dalam pemungutan data pemilih berkelanjutan maupun misalnya pendidikan politik pemilih. Nah, untuk dalam pemungutan data pemilih berkelanjutan, kami dengan Bawaslu itu turun sama-sama. Dalam hal ini kami ingin memperkuat atau ingin memastikan bahwa memang secara data itu kita bisa bertanggungjawabkan secara bersama. Artinya data itu tidak hanya lahir dari KPU, tetapi Bawaslu juga punya tanggung jawab untuk melahirkan data yang akurat. Artinya mereka juga mengawasi kerja-kerja kita. Nah, untuk mengawasi itu, maka pada pelaksanaan Coktas kemarin, kita dengan Bawaslu itu turun sama-sama. Artinya jangan sampai misalnya KPU misalnya dianggap ini KPU misalnya orangnya sudah meninggal ternyata masih hidup. Nah, itulah untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, makanya kami dengan Bawaslu turun bersama-sama untuk melakukan Coktas. Karena memang Bawaslu secara tugasnya juga untuk mengawasi KPU dalam hal pemungutan data pemilih berkelanjutan ini. Iya. Pak Kadif, tentunya teman pemilih juga ini ingin mengetahui bahwa ada sebenarnya problem klasik ya yang terjadi baik dalam proses pemilihan atau pemilu ya juga termasuk dalam pemungutan data pemilih berkelanjutan di tahun 2025 ini, di mana bahwa ada pemilih itu yang sebetulnya sesuai fakta sudah meninggal dunia, tetapi setiap gitu DP4 atau juga termasuk ini data menjadi sumber data dalam pemilih pemilih berkelanjutan ini, data pemilih berkelanjutan ini selalu masih ada, dan ternyata infonya bahwa yang bersangkutan karena belum terbit akta kematian sehingga selalu muncul. Dan ini kan menjadi soal yang selalu menjadi soal, sehingga kemudian dikatakan bahwa ada data pemilih siluman yang sudah meninggal masih ada, dan termasuk juga yang sudah pindah yang tidak melaporkan. Sementara KPU tentu tidak akan berani mencoret. Juga infonya dicapil juga seperti itu kalau tanpa. Nah, ini bagaimana Pak kondisi di lapangan yang seperti ini? Ya, saya rasa hal yang seperti ini memang hal yang klasik. Artinya dari pemilu ke pemilu itu selalu kita dapatkan data-data pemilih yang secara faktanya memang di lapangan sudah meninggal, tetapi namanya itu masih tetap muncul dalam daftar pemilih. Nah, kita di KPU sebenarnya ditugaskan itu hanya untuk mendata yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam PKPU. Nah, di dalam PKPU sudah ditentukan untuk kategori TMS itu harus ada persyaratan-persyaratan yang memenuhi syarat. Dalam hal ini misalnya, kalau misalnya dia kategori meninggal, berarti dia harus ada akta kematian dengan surat keterangan. Minimal surat keterangan. Surat keterangan itu lahir dari pemerintah desa. Nah, untuk bahkan RT bisa, karena pemerintah desa yang paling di bawah itu adalah RT. Nah, surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk mentemeskan atau menghilangkan nama yang bersangkutan dalam daftar pemilih. Nah, tanpa syarat itu
atau tanpa dokumen itu, kita di KPU tidak bisa menghilangkan, karena secara apa namanya yang bersangkutan itu masih aktif di dalam, baik itu misalnya di Capil maupun di DPT. Karena data yang kita terima ini adalah data yang dari Capil, yang kita olah data ini adalah data yang dari Capil. Jadi yang berwenang sebenarnya untuk menghilangkan nama itu sebenarnya dasarnya harus ada di dasarnya, yaitu Capil. Ya, akarnya itu adalah, akar data ini kan ada di Capil. Jadi kita olah data dari Capil itu diberikan ke KPU, kemudian KPU yang olah data itu. Nah, jadi ini sebenarnya harus apa namanya muncul kesadaran kita secara bersama. Artinya kalau misalnya kita memimpikan atau ingin punya angan-angan mewujudkan demokrasi yang baik itu misalnya lahir dari data pemilih maupun misalnya pendidikan pemilih, itu sebenarnya harus muncul kesadaran kita bersama, baik itu misalnya dari pemerintah, kemudian dari masyarakat itu sendiri. Jika misalnya ada keluarga misalnya yang sudah meninggal dunia, ini harus dilaporkan di Capil. Tapi alhamdulillah ya, Pak Kadis Capil itu sudah menyampaikan bahwa buku panduan untuk kematian itu sudah disebar ke desa-desa. Itu sedikit membantu kita untuk di KPU dalam hal pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Karena kendala kita selama ini, misalnya sudah kategori secara faktanya di lapangan sudah meninggal, tetapi yang bersangkutan keluarga yang bersangkutan itu belum memegang administrasi, ya, sebagai pegangan kita untuk menghilangkan nama yang bersangkutan itu di dalam DPT. Iya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Saya kira betul Pak Kadif, ya. Memang ini menjadi kendala ya, bagi KPU untuk menghilangkan daripada nama pemilih yang sudah meninggal. Sementara di sisi lain faktanya sudah meninggal, dan di sisi lain secara administrasi dia belum punya akta kematian. Di Capil saja yang punya kewenangan penuh untuk mencoret atau menghilangkan dari data kependudukan itu tidak bisa kalau tanpa itu. Sementara masyarakat yang agak acuh tentang itu untuk mengurus akta kematian keluarganya sudah meninggal dunia. Tentunya kita berharap seperti harapan Pak Kadis tadi bahwa ini ada kerjasama yang baik, apalagi di Capil sudah melahirkan tadi itu buku pokok kematian. Sehingga masyarakat kalau ada yang meninggal tinggal lapor di desa kelurahan untuk gimana diisi di situ. Itu bisa menjadi cikal bakal pelaporan tinggal ditambah dengan keterangan. Nah, saya kira Pak Kadif itu yang menjadi harapan masyarakat kita ya tentunya, dan kita berharap bahwa masyarakatnya selalu mengupdate data. Seperti dalam pelaksanaan pemungutan daftar pemilih berkelanjutan ini, itu bahkan KPU termasuk orang yang merantau saja itu masih dicek apakah sudah pulang atau belum, seperti ini. Maksudnya bagaimana nih Pak Kadif? Jadi Bang, kita turun coktas itu memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam DP 4 ini yang diturunkan dari Dukcapil ini secara faktanya itu memang benar ada di mana. Bahkan posisinya merantau itu ada di situ. Bukan cuma merantau di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Itu kita harus pastikan, Bang. Iya. Karena ada beberapa kategori kemarin yang diturunkan data bahwa misalnya ada beberapa nama yang diturunkan itu sudah terdaftar di luar negeri misalnya kayak di Malaysia. Nah, itu ada beberapa nama kemarin yang kita temukan. Tetapi pas kita coktas kemarin ternyata ada beberapa nama juga sudah kembali di Muna, tempatnya di Muna. Itu kita masuk kategori MS memenuhi syarat karena orang yang bersangkutan ini sudah ada di Muna. Iya. Berarti yang belum kembali. Kalau yang belum kembali itu masih tetap di TMS karena kalau misalnya kita MS kan itu akan kategori ganda dengan luar negeri atau di daerah lain misalnya. Daerah lain. Oh, baik. Nah, ini yang saya kira lebih komplit lagi nih KPU memverifikasi data pemilih ini sehingga nantinya ke depan apakah kemudian Pak Kadif apa yang dilakukan dalam proses pemungutan data pemilih ini menjadi cikal bakal nantinya data pemilu atau data pemilihan di masa-masa yang akan datang. Ya, saya rasa ini pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kegiatan yang sangat penting untuk melahirkan data-data yang akurat tadi. Karena kita mengantisipasi di awal dalam hal pemutahiran data pemilih pada saat misalnya memasuki tahapan. Artinya data-data yang diturunkan di KPU, ya, maksudnya yang diturunkan oleh Dukcapil
ke KPU itu data yang kita mutakhirkan, kita faktualkan untuk dasar kita pada saat memasuki tahapan. Ya, memasuki tahapan yaitu di tahapan misalnya pemutahiran data pemilih untuk pemilihan nantinya atau untuk pemilu nantinya. Iya. Jadi ini dijadikan sebagai dasar. Iya. Jika misalnya kita temukan nama-nama yang sudah masuk misalnya kategori yang TMS tadi yang meninggal dunia, itu kita langsung tindak lanjuti supaya misalnya pada saat pemilihan tidak muncul lagi nama itu. Iya, Artinya kita mulai mutakhirkan atau kita mulai faktualkan di pemutahiran data pemilih, di tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Iya, iya. Baik Pak Kadif, terkait dengan bincang-bincang kita pada hari ini soal pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ya tadi sudah dijelaskan bahwa ada dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini itu ada 4 kali ya, 4 triwulan. Iya. Setiap triwulan Dalam satu tahun Iya. itu 4 kali. Satu tahun, dan sampai dengan Desember 2025 ini KPU Munas sudah menyelesaikan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan tersebut. Tentu menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih kita, sebetulnya berapa posisi daftar pemilih kita setelah di triwulan keempat ini Pak Kadif. Iya, kalau kita melihat hasil rekapitulasi kita kemarin di triwulan keempat, kita bandingkan dengan data pemilih kita di baik itu pemilu maupun pilkada, itu trennya meningkat. Kalau di DPT kita pada saat pemilu itu 155.000, kalau misalnya kalau di pilkada itu 156.000, berarti ada peningkatan. Nah, kalau untuk di triwulan 4 PDPB ini itu sudah memasuki 1.600 sudah 163.000. Sudah 163.478. Jadi peningkatannya itu sekitar 6.000 lebih. 6.000 lebih. Menghampiri 7.000 peningkatan. Iya, iya. Berarti Pak ada dari sisi meningkatnya ini daftar pemilih kita dari pemilu 2024 kemudian pilkada 2024 sampai dengan pemutahiran sekarang, tentu ada beberapa kategori pemilih. Ya, di sana ada pemilih pemula misalnya. Pada posisi pemilih mana nih Pak sehingga yang memberikan sumbangan terbesar meningkatnya ini data pemilih kita? Ya, jadi untuk yang menjadi lonjakan dari peningkatan daftar pemilih kita di PDPB ini, itu ada pemilih baru, kemudian pemilih baru itu ada pemilih misalnya pemilih potensial, atau kemudian pemilih nama-nama yang di DPT itu belum terdaftar, kemudian didaftarkan di PDPB ini. Kemudian ada pemilih yang sudah beralih status dari misalnya yang awalnya dia polisi atau TNI, beralih status atau sudah pensiun, dia sudah jadi sipil. Jadi ada sumber-sumber itulah yang menjadi peningkatan yang mendorong peningkatan bertambahnya daftar pemilih kita. Ya, baik. Itulah teman pemilih terkait dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi sampai dengan Desember 2025 ini KPU Munas sudah menyelesaikan pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2019 sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadif Rendatin KPU Munas tadi, Pak Alimuddin. Dan jadi juga soal jumlah pemilih mengalami tren peningkatan, ya, mulai dari pemilu 2024, pemilihan pilkada 2024 sampai dengan di pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di tahun 2025 ini. Olehnya itu teman pemilih bahwa dalam pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini boleh kita katakan KPU Munas telah sukses melaksanakan tugas tersebut, dan tentunya Pak Kadif kita harapkan dalam kegiatan podcast kita Pak Kadif ada closing statement, pesan-pesan terhadap teman pemilih, warga masyarakat terkait dengan bagaimana kita mensukseskan pemutahiran daftar pemilih ini agar nantinya ke depan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan
ke depan itu data pemilih kita benar-benar akurat. Iya. Baik teman pemilih, dalam tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, kami di KPU sebagai penyelenggara teknis itu berharap, terkhusus dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan, jika misalnya ada keluarga ataupun teman ataupun saudara yang belum misalnya terdaftar dalam daftar pemilih, baik itu di pilkada maupun dalam PDPB di triwulan keempat ini belum terdaftar, itu kita mintakan kerjasamanya atau misalnya partisipasinya, ya, karena kami berharap bahwa dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, kerja-kerja untuk memutahirkan data atau kita melahirkan data yang valid itu tidak hanya KPU bekerja sendiri, tetapi kita mintakan atau kita harapkan baik itu masyarakat maupun misalnya instansi-instansi terkait itu saling bekerja sama atau saling berkoordinasi untuk yang berkaitan dengan data-data pemilih. Nah, terutama misalnya kalau misalnya ada keluarga ataupun ada saudara yang misalnya sudah meninggal dunia atau misalnya yang sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih atau sudah berusia 17 tahun, itu disampaikan ke KPU. Ya, di KPU itu di kantor itu ada pelayanan untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian ada link juga yang disampaikan KPU melalui baik itu link Facebook maupun Instagram dan YouTube. Itu ada kanal-kanal yang disampaikan di dalam link-link KPU itu sendiri. Kemudian berikutnya kami berharap juga jika misalnya informasi-informasi yang disampaikan oleh KPU yang berkaitan dengan tahapan, baik itu tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan maupun pendidikan politik pemilu, itu kami mintakan kepada masyarakat untuk memberikan respon, baik itu misalnya responnya dalam bentuk dukungan maupun misalnya kritikan ataupun saran dari masyarakat, karena untuk melahirkan demokrasi yang baik itu tidak hanya lahir dalam satu lembaga saja, tetapi kita butuhkan partisipasi kita secara bersama. Saya rasa mungkin itu pesan-pesan yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kadif atas partisipasi dan waktunya sudah bergabung bersama podcast KPU Kabupaten Muna pada hari ini. Dan teman pemilih, sekali lagi terima kasih, dan kegiatan kita pada hari ini merupakan bagian dari sosialisasi pendidikan pemilih untuk memberikan edukasi ya terkait dengan apa tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muna, terkhusus pada hari ini yang kita bicarakan terkait dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Baik, saya selaku host Andi Arwin dan Bapak Alimuddin SPD selaku Ketua Divisi, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak. Kita akan berjumpa kembali pada podcast KPU yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.